Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan konon kabarnya Sintayong, pelatih kepala tim nasional kita, hari ini akan mendarat tiba di Indonesia. Jadi tidak seperti yang dikabarkan sebelumnya bahwa dia akan stay di Belanda untuk bisa mencari beberapa pemain termasuk striker yang kita butuhkan. Dan dia sudah harus kembali, karena yang paling penting bagi STY harus memikirkan tentang susunan pemain atau siapa-siapa yang akan dia ambil untuk dia umumkan nantinya, karena paling dekat melawan Vietnam dalam 2 pertandingan tanggal 21 dan 26 Maret yang akan datang, sehingga dia harus bisa memilih 23 sampai 26 pemain. Menurut saya 23 pemain. Ya, saya pikir ini pas untuk 2 pertandingan. Ya, sehingga dia harus fokus secepatnya di awal bulan Maret sudah harus bisa mengumumkan pemain-pemain tersebut. Walaupun mungkin disebutkan tanggal 18 waktu untuk bisa berkumpul, karena pemain-pemain dari luar negeri, mereka abroad yang bermain terutama di Eropa, itu akan mendarat pada tanggal 18. Karena rata-rata mereka akan bermain pada hari Sabtu dan hari Minggu di kompetisi Eropa, sehingga 18 sudah harus masuk, sudah harus ditunggu. Atau bisa saja STI memajukan ini untuk pemain lokal berkumpul misalnya tanggal 15 atau lebih cepat lagi. Tapi kan ada kompetisi juga yang mereka harus lakukan bermain, sehingga itu dipilih di tanggal 18 untuk 23 pemain ini. Kita belum tahu karena belum ada pengumuman resmi, tapi 90% mereka yang bermain di Piala Asia itu akan menjadi inti kekuatan kita di saat akan menghadapi Vietnam di 2 pertandingan yang saya sebut tadi untuk lanjutan babak kualifikasi zona Asia di grup F. Nah, di sini kan kita harus menang, teman-teman, ya. 2 pertandingan ini tidak boleh hilang sama sekali. Paling tidak kita draw aja di kandang lawan tanggal 26, dan kita harus menang di kandang sendiri di GBK ya pada tanggal 21. Apalagi kalau kita bisa menang 2 kali, 6 poin. Saya jamin kita pasti lolos. Paling tidak bersama dengan Irak kita bisa lolos kalau bisa menang 2 kali lawan Vietnam. Tidak mudah untuk bisa mengalahkan Vietnam dalam 2 pertandingan, karena Vietnam juga pasti berambisi untuk bisa membalas kekalahan mereka yang sangat menyakitkan di Piala Asia ketika kita menang dengan 1-0 lewat penalti Asnawi Mangku Alam. Mereka sangat terpukul. Dan bagi pelatih Vietnam, Philippe Troussier, tentunya Philippe Troussier tidak ingin kehilangan muka. Karena kalah lawan Indonesia mengancam posisi dia, bukan tidak mungkin dia akan dipecat sebagai pelatih kepala di Vietnam. Makanya saya bilang bagi tim berjulukan The Golden Star Warriors ini, mereka harus bisa mengalahkan Indonesia. Itu bagi mereka harga mati. Tapi bagi kita juga, kalau bisa ingin bernapas panjang, kita tidak boleh kalah. Menang di kandang atau draw di kandang lawan itu sudah bagus, ya. Oke. Dari nama-nama pemain yang ada, saya pikir ada pengorbanan, ya. Ada beberapa pemain yang akan tergeser. Ya, makanya saya bilang hanya 90% dari yang ada di Piala Asia di Qatar yang akan dipertahankan oleh STY. Karena sudah pasti ada 11 pemain abroad atau pemain-pemain yang dinaturalisasi itu akan dipanggil semua oleh STY. Kalau ditambah dengan pemain yang bermain di Eropa, pemain seperti Marcelino Ferdinand dan juga di Korea Selatan Pratama Arhan, ini tentunya akan ada berarti 13 total mereka yang bermain di sana. Kita tidak tahu apakah Sadri Ramdhani juga akan dipanggil, berarti bisa naik ke 14, karena sudah pasti satu pemain kita, kapten ke-11 Asnawi Mangku Alam, yang saat ini bermain bersama dengan Port FC di Liga Thailand, itu tidak akan masuk dalam skuad karena dia mendapatkan 2 akumulasi kartu kuning di kualifikasi kemarin, sehingga dia tidak akan tampil mungkin dalam pertandingan berikut melawan Vietnam di My Dinh Stadion di Hanoi. Oke, 11 pemain yang sudah diplot akan masuk dalam deretan pemain yang akan dipanggil oleh STY. Itu ada 4 pemain baru yang nantinya akan diprediksikan ikut bermain. Sudah pasti Jai Ises, dan 3 sedang menunggu naturalisasi atau pengambilan sumpah dan peralihan federasi yang akan dikebut sampai pada pertengahan Maret. Itu kan janji dari Pak Ketua Umum untuk bisa menyelesaikan pemain-pemain ini. Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Cho. Jika mereka oke, berarti ada 4 pemain muka baru akan memulai debut di tim nasional kita. Selebihnya itu tidak akan bergeser dari skuad di Piala Asia Qatar kemarin ketika kita bisa melaju keluar dari fase grup menuju ke babak 16 besar sebelum kalah melawan Australia. Nah, kalau 23 pemain, 3 kiper yang pasti akan di bawah. Ya, kita tidak tahu juga, 2 kiper seperti oke. Nadeo dan Hernando Ari. Satu lagi di antara Sahrul atau Muhammad Riyandi.
yang akan dipilih. Katakan Muhammad Riyandi yang diambil, ya itu kita akan tunggu apakah ini mereka akan benar-benar masuk di dalam 3 kiper tersebut. Kalau untuk 11 pemain naturalisasi kita yang sekarang sudah bisa menjadi warga negara Indonesia, itu terdiri dari Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hapner, kemudian ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, ada Ivar Janner, kemudian ada Rafael Struijk. Nah, ini sudah 7. Ditambah dengan 4 pemain yang saya bilang tadi. Kalau mereka oke, Jaises sudah pasti masuk. Ya berarti ada 8, ditambah dengan 3, Tom, Ragnar, dan Nathan. Makanya 11. Itu akan bertambah lagi dengan Marcelino dan Pratama Arhan yang bisa diambil. Sisanya, saya pikir ini Jakob Sayuri, dia akan masuk. Mark Locke juga akan dipanggil lagi untuk bisa masuk. Ya, kemudian Witan akan ikut di dalam. Striker bisa akan bertambah dengan adanya Ramadan Sananta bersama dengan Dimas Derajat kalau tidak salah akan ikut dipanggil. Saya belum tahu apakah Hoki Caraka akan dipanggil, tapi kalau cuma 23 bisa saja Hoki tidak dipanggil. Karena di sana sudah ada Rafael, berarti hanya 2 akan mungkin bisa masuk, bisa Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Itu nama-nama pemain lokal yang ada. Ya, sambil menunggu pemain pertandingan kedua, tentunya nama Asnawi akan tetap masuk untuk diproyeksikan dalam pertandingan berikut di Hanoi. Jadi saya pikir ini tidak akan bergeser. Ada penambahan lain juga, itu mungkin Rahmat Irianto bisa kembali karena Rahmat tidak dibawa di Piala Asia dengan menderita cedera. Rahmat akan masuk, dan satu lagi Ricky Kambuaya. Nah, itu saja kalau bisa digabung menjadi 23 pemain bagi tim nasional kita untuk bisa bertanding melawan Vietnam. Nah, dengan STY datang tentunya sudah bisa dia akan melatih bagi tim kita untuk mempersiapkan diri menghadapi Vietnam. Saya tidak akan berbicara dulu dengan U23 karena masih lama. Karena yang paling dekat di depan mata kita adalah pertandingan melawan Vietnam. Itu tanggal 18. Sudah sangat dekat ya. Hanya hitungan hari. Ya, ini sudah di akhir Februari. Sehingga bagi STY makanya dia akan cepat-cepat untuk fokus. Dia akan berbicara juga mungkin dengan asisten dia, Coach Nova. Untuk mungkin dia 16 ada masukan-masukan yang diminta oleh Nova untuk U16. Ya, termasuk untuk berbicara mungkin U20, U23. Ya, tapi yang paling pasti adalah tugas STY mengamankan pertandingan melawan Vietnam. Itu yang paling utama, di mana kita tidak boleh kalah. Jika kita kalah lawan Vietnam, ini susah, berat buat kita untuk bisa bersaing dengan Vietnam. Karena Vietnam punya potensi untuk bisa menjadi runner up di belakang Irak. Tapi kalau kita tidak kehilangan angka, sekali lagi 4 poin saja dengan kita imbang di kandang mereka dan menang di kandang kita bisa aman. Dengan catatan juga kita harus bisa mengamankan pertandingan Irak dan Filipina pada bulan Juni. Kita tidak boleh bisa kalah ketika bermain di GBK. Itu menjadi harapan kita semua. Tidak mudah juga ya bagi kita, perlu kerja keras. Walaupun kita sudah mendatangkan banyak pemain-pemain bagus, tapi tetap di sini dituntut racikan terbaik dari STY untuk seluruh pemain kita. Dan kita akan menantikan tentunya bagaimana penampilan dari Ragnar, dari Tom, dari Jai Izzes bersama dengan Nathan yang membuat banyak penasaran bisa menyaksikan langsung di Stadion GBK pada tanggal 21 Maret yang akan datang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.